Oke, halo kenalin. Nama gue Bara Andri Fernanda. Gue dari MHT, alumni MHT, angkatan 07. Oke, jadi di sini gue bakal ngebahas atau gue ngesimulasiin sedikit dua soal gitu ya. Soal yang berkaitan dengan tes masuk MHT. Jadi yang perlu gue garis bawahi ya. Kalau misalnya lu mau masuk MHT, yang jelas pertama lu harus belajar. Kenapa? Karena masuk MHT itu soalnya beda. Soal yang out of nowhere tiba-tiba ada, dan mungkin pada saat kalau misalnya lu nggak belajar atau lu tidak mempersiapkan, bahkan yang mempersiapkan pun kadang melihat soalnya tuh kayak ini soal apa gitu. Bahkan gue nggak pernah lihat soal itu waktu pas gue ngerjain tuh, kayak ada soal yang ini gue nggak pernah lihat soal ini soal apa gitu, karena memang soalnya itu kadang diambil dari soal SMA ya, atau diambil dari Olimpiade SMP tingkat nasional atau internasional gitu. Jadi yang pertama yang pengen gue garis bawahi adalah soalnya beda, dan lo harus sadar kalau misalnya lo harus belajar lebih untuk masuk ke MHT gitu aja. Nah, gimana sih bimbingan yang perlu kalian dapatkan, tips and trick, dan apa sih ciri khas atau karakteristik soal untuk masuk MHT? Nah, sebentar lagi kita bakal bahas soalnya itu, sekalian gue selingin kira-kira apa yang harus kalian butuhkan. Oke, ini soal yang pertama nih. Nih, jika sistem persamaan mx plus 3y sama dengan 21, 4x min 3y sama dengan 0, x dan y merupakan bilangan bulat, maka m plus x plus y yang mungkin. Nah, soalnya tuh mungkin macam-macam kayak gini. Dan mungkin geometri-geometri lainnya untuk matematika ya. Jadi lihat di sini. Ada mx plus 3y sama dengan 21, ada 4x min 3y sama dengan 0. Yang kalau misalnya udah ada persamaan-persamaan gini, kalau misalnya cara gue ya, gue kasih tipsnya, kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya ini gue berangkat dari sudut pandang fisika ya, cari persamaannya dulu. Ini kita tandai sebagai persamaan 1, ini kita tandai sebagai persamaan 2. Terus x dan y merupakan bilangan bulat. Nah, ini untuk apa sih sebenarnya? Kenapa harus dikasih persamaan ini? Kenapa harus dikasih kalimat ini? Ada fungsinya. Kita tulis dulu nih, mx plus y. M plus x plus y sama dengan, anggaplah suatu g lah, g. Ini yang mau kita cari, ini nilai yang mau kita cari. Sekarang lihat, ada berapa yang nggak diketahui? Ada m, ada x, ada y, ada g. Ada 4 variabel yang nggak diketahui. Ada m, x, y, dan g. Sedangkan yang kita punya cuma 3 persamaan. Nggak mungkin selesai. Nggak mungkin kita bisa menyelesaikan 4 variabel, 3 persamaan. Ini nggak mungkin. Maka kita butuh satu persamaan lagi. Persamaan apa? Persamaan dalam bentuk kalimat, yaitu ini. Ini x dan y merupakan bilangan bulat. Ini satu persamaan, tapi bentuknya kalimat. Maka udah pas, 4 variabel, 4 persamaan. Gitu. Ini caranya ya. Cara gampangnya tuh gini. Nah, makanya kenapa x dan y merupakan bilangan bulat itu penting. Sekarang langsung kita gimana cara ngerjainnya? 1 tambah 2 dulu. Persamaan 1 tambah persamaan 2, kalian bakal dapat x 4 plus m sama dengan 2, 1. Persamaan 2 adalah y sama dengan 4 per 3 x. Lihat di sini, x dan y merupakan bilangan bulat. Ya udah, karena y itu bilangan bulat, maka x itu adalah sesuatu hal yang harus bisa dibagi 3. Kenapa? Kalau misalnya x-nya nggak bisa dibagi 3, nanti y-nya desimal. Maka x-nya itu harus berapa? 3, 6, 9, 10, 10, 12 gitu kan. Kalau misalnya x-nya 3, y-nya 4. Kalau x-nya 6, y-nya 8, 12, 16. Jadi ini satu pasangan gitu loh. Ini yang mungkin. Makanya kenapa di sini pertanyaannya yang mungkin. Kenapa yang mungkin? Karena emang jawabannya banyak. Bisa x-nya 3, y-nya 4, bisa x-nya 6, y-nya 8 gitu. Karena yang mungkin kan. Nah, dan itu mungkin semua. Makanya kenapa di sini x-nya harus kelipatan 3 supaya y-nya bilangan bulat. Ya udah, kalau misalnya x-nya 3, kita anggap pakai persamaan pertama ya. Pakai nilai pertama. Kalau nilai pertama x-nya itu 3. Masukin deh. X3 4 plus m sama dengan 21. Maka 4 plus m sama dengan 7. Maka m sama dengan 3. Maka g sama dengan m plus x plus y sama dengan 3 plus 4 sama dengan 10. Oh, ternyata hasilnya 10. Nah, gue lupa ngasih nih pilihan gandanya. Pilihan gandanya itu A itu 9, B itu 10, C itu 11, D itu
12. Maka jawabannya B-nya 10. Kalau misalnya kayak gini, ya udah, yang mungkin itu pada saat X-nya 3 dan Y-nya 4. Kalau misalnya lu pakai X yang lain, ya mungkin jawabannya, cuman di pilihan gandanya itu dia nggak tertera, tapi bener. Tapi makanya kenapa jawabannya yang mungkin kan? Soalnya kalian harus sesuaikan dengan pilihan gandanya. Ini kalau nggak ada pilihan gandanya, jawabannya infinity. Makanya kenapa harus dikasih pilihan ganda. Oke, cek. Oke, di sini ada sebuah balok kayu nih, terapung di air dengan 80% bagian balok tercelup dalam air. Massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Berapa massa jenis balok? Ini gampang sebenarnya ya. Maksudnya, pertama yang harus kalian buat tuh diagram benda bebas. Apa itu diagram benda bebas? Ini yang gue tunjukin di sini. Ini yang disebut sebagai diagram benda bebas. Jadi ada FA yang naik ke atas, ada MG yang ke bawah. Apa sih diagram benda bebas? Arti atau makna sesungguhnya dari diagram benda bebas itu adalah suatu diagram atau suatu gambar lah yang merepresentatifkan atau yang mewakilkan seluruh gaya yang ada atau seluruh ya gaya lah yang bekerja di benda. Nah sekarang kita lihat nih balok nih, si balok-balok ini terapung di air. Ada berapa gaya yang bekerja? Ada gaya MG ke bawah pasti, semua benda pasti punya gaya MG. Dan gaya FA, buoyancy atau gaya Archimedes. Dan 80% tetap nih konstan. Berarti otomatis apa? Otomatis terjadi kesetimbangan gaya arah Y. Misalnya kita anggap arah Y lah. Ya udah, samain deh sigma FY sama dengan 0. Kita tentuin mana yang positif. Positifnya ke atas. FA minus MG sama dengan 0. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ya, pisahkan aja dulu ruasnya. Ini kita bekerja dalam variabel namanya, bukan bekerja dalam angka. Di sini kita tuh nggak menghafal ya. Di sini gue bakal jelasin gimana caranya memahami soal, bukan untuk menghafal soal. Nah, ini caranya. Pakai diagram benda bebas. FA itu apa? Archimedes. Gaya Archimedes itu apa? Rho zat cair kalikan volume benda yang tercelup. Volume benda yang tercelup berapa? 80%. V0 anggap ya, kalikan G. M ini, M benda, berarti rho benda, kalikan volume benda kan full, kalikan G. Ini coret, ini coret. Karena ini kondisinya sama, maka kesimpulannya rho C 8/10 sama dengan rho benda. Maka rho benda itu, rho zat cair kalikan 8/10. Berarti sama dengan 0,8 G per cm kubik. Ingat, ada beberapa catatan yang pengen gue tambahin di sini buat kalian. Yang pertama, jangan pernah menghafal soal. Soal-soal masuk MHT itu banyak soal fisikanya juga, kan campurannya ada biologi dan segala macam lain-lainnya dan kawan-kawannya. Soalnya itu ini sekilas tentang diagram benda bebas, sekilas tentang mekanika. Soalnya kalau kalian menghafal, ujungnya tuh sulit, nanti bakal keluar misalnya soal kayak gini. Ini katrol, terus ini ada katrol, terus ini ada benda, atau misalnya di sini katrol lagi, terus ini ada benda, sini ada benda. Gimana cara ngerjainnya? Ya pakai diagram benda bebas. Kenapa? Kalau kalian nggak pakai diagram benda bebas, terus kalian dapat jawabannya, berarti itu menghafal. Itu menghafal. Nah makanya kenapa kalian harus pakai diagram benda bebas. Catatan pertama. Yang kedua, ingat gram itu nulis satu G ya, bukan GR. Ini takutnya aja sebenarnya. Karena GR itu sebenarnya ya untuk grain. Ya, untuk grain. Kalau G itu untuk gram. Bedanya apa? Satu grain itu ya berapa ya? Nah, kalian bisa cek sendirilah. Kalau nggak salah 65, ya sekitar 65 gram. Jadi beda GR dengan G. Maka kalau nulis gram itu G, kalau nulis ini grain. Oke, itu aja. Sekian dari gue ya.